Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha yuhibbu tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai larangan ghibah. Sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya ghibah itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa sih ghibah itu? Perlu kita ketahui bahwasanya ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, sesuatu yang dibenci orang lain untuk dibicarakan tentangnya, baik itu fakta ataupun sebuah kejelekan yang dia tidak mau untuk dibicarakan oleh yang berbuat ghibah. Itu sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadrunal ghibah, apakah kamu atadrunal ghibah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat itu menjawab, maka Allah dan Rasulnya itu lebih tahu, kata sahabat. Maka Rasulullah jawab, qala dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu ghibah adalah sesuatu yang engkau berbicara kejelekan mengenai saudaramu. Waqila afara'aita in kana fi akhihi ma aqulu. Maka ada sebagian dari sahabat itu bertanya kepada Rasul, apa pendapat Rasulullah apabila sesuatu yang dibicarakan itu adalah fakta, kata sahabat. Qala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, fa in kana fihi ma taqulu faqad iltabtahu. Maka apabila sesuatu hal tersebut suatu kebenaran yang ada pada saudaramu, maka engkau telah menggunjing saudaramu. Fa in lam yakun bima taqulu faqad tabbah. Dan apabila hal itu adalah tidak sesuai dengan dia,
lalu kamu bicarakan, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Membuat kebohongan itu sebuah dosa yang gila. Itu jadinya fitnah. Jadi Rasulullah itu sangat melarang gibah. Allah dan Rasulnya melarang gibah. Jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayt fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak di antara kamu berprasangka dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Di sini ada penafsiran dari Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya, yaitu mengenai isyarat memakan daging saudara. Dari isyarat daging di sini adalah sebuah kehormatan. Jadi apabila daging manusia itu haram dimakan, maka kita juga haram untuk memakan kehormatan atau menjatuhkan kehormatan saudara kita. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada sih gibah yang diperbolehkan? Di sini ada 6 hal yang diperbolehkan, yaitu dari kitab Imam Nawawi rahimahumullah ada 6 hal yang diperbolehkan untuk gibah. Yang pertama itu kita mengadu kepada raja atau hakim mengenai suatu perbuatan zalim orang kepada kita. Dan yang kedua, paham kan? Yang kedua itu adalah kita meminta tolong kepada orang yang mampu untuk menghilangkan suatu kezaliman di suatu tempat, tapi kita tidak mampu untuk menghentikan kezaliman itu. Lalu kita bercerita kepada orang yang mampu itu untuk menghilangkan kezaliman pada suatu tempat tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita meminta fatwa kepada ustadz atau kiai atau yang bisa ahli atau agama mengenai menghentikan suatu perbuatan zalim. Misalnya, ya Ustadz, bagaimana caranya mereka saudara-saudaraku itu berbuat zalim kata bla 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 begini itu diperbolehkan. Yang keempat yaitu mencegah kejelekan orang lain kepada kaum muslimin, seperti kita menceritakan bagaimana jeleknya hafalan dari perawi hadis. Yang kelima ini adalah kita menceritakan pelaku dosa yang terang-terangan berbuat bid'ah terang-terangan. Kita menceritakan perbuatan mereka itu, dan untuk menghentikan perbuatan mereka itu tidak apa-apa. Dan yang kelima adalah menjuluki seseorang yang sudah ma'ruf, yaitu sudah dikenal, yaitu dengan sebutan misalnya buta, si buta ini. Tapi alangkah baiknya kata Rasulullah itu adalah menyebut dengan julukan yang bagus. Maka dari itu teman-teman semuanya, di situ ada yang sudah saya paparkan, yaitu mengenai bagaimana sih gibah yang diperbolehkan dan bagaimana
mengenai Allah dan Rasulnya itu melarang gibah itu tersendiri. Mungkin hanya itu dari saya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.